Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Faris Prasetyo, NIM K231230058. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah yang telah saya buat yang berjudul Peradaban dan Kebudayaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke materi, kita sebenarnya harus mengerti dulu pengertian tentang peradaban agama Islam dan kebudayaannya. Menurut KBBI, kebudayaan agama Islam adalah hasil akal manusia yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Peradaban yang maju melibatkan kesejahteraan, penghargaan terhadap martabat manusia, serta pemeliharaan alam. Peradaban tinggi mencakup kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, moral, dan etika. Masuk ke dalam materi, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Lahir tahun 584 Masehi di Makkah. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang pedagang dan pengembala. Keislamannya membawa dampak besar bagi perkembangan Islam, menandai peralihan dari dakwah sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Menjelang wafatnya, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, memperkuat konsolidasi kekuatan Islam di Arab. Umar terkenal sebagai penakluk besar dan pemimpin yang adil, rendah hati, serta sederhana. Lanjut di latar belakang, Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menjadi pengembala domba dan kemudian berdagang. Gelar Al-Faruq mencerminkan perannya yang membedakan yang benar dan yang salah atau batil. Umar dipilih sebagai khalifah setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan sahabat-sahabat terkemuka. Dia melanjutkan perjuangan menegakkan keagamaan Islam dan mempertahankan keamanan umat Islam. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Umar antara lain, selama 10 tahun pemerintahannya, Umar berhasil memperluas wilayah Islam melalui penaklukan atas Romawi dan Persia. Beberapa kebijakan penting termasuk desentralisasi pemerintahan, pembentukan struktur administrasi, dan penunjukan kadi untuk menangani kasus-kasus peradilan. Kebijakan lain itu ada satu, desentralisasi administrasi pemerintahan, pembentukan lembaga peradilan, pembangunan infrastruktur, sistem keuangan dan perpajakan, dan penetapan kalender Hijriah. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Umar bin Khattab pada peradabannya antara lain perluasan wilayah Islam. Umar dapat memperluas khalifahannya Islam ke Persia, Mesopotamia, Syam atau Suriah, dan Mesir, memperkuat dominasi Islam dan menyebarkan agama serta budaya Islam ke wilayah-wilayah baru. Yang kedua, ada reformasi administrasi dan pemerintahan. Umar membagi kekhalifahannya menjadi beberapa provinsi dengan sistem administrasi yang terorganisir, termasuk pengelolaan keuangan, pengumpulan pajak, pembayaran gaji, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Peningkatan sistem hukum dan peradilan. Umar menetapkan sistem peradilan yang adil dan terorganisir dengan mengangkat kadi atau hakim di berbagai wilayah serta memperkenalkan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Jasa Umar bin Khattab dalam bidang hukum Islam antara lain pembentukan Dewan atau Departemen Administratif, reformasi pajak dan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur hukum, pembentukan pasukan polisi atau surta, lalu yang terakhir penetapan kalender Hijriah. Surah yang terkait dengan ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berisi, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahir. Kesimpulan dari semua itu adalah Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam. Keberaniannya dan kebijaksanaannya dalam mengelola pemerintahan, menaklukkan wilayah-wilayah baru, serta menata administrasi dan peradilan telah memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan dan penyebaran Islam. Kebijakan-kebijakannya dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum menunjukkan bahwa Umar adalah seorang pemimpin yang cakap dan visioner. Warisan yang ditinggalkan pun masih terasa hingga kini dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sekian penjelasan saya tentang makalah ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.